Pengertian direct method. Direct artinya langsung. Direct method atau model langsung yaitu suatu cara mengajikan materi pelajaran bahasa asing di mana guru langsung menggunakan bahasa asing tersebut sebagai bahasa pengantar dan tanpa menggunakan bahasa anak didik sedikit pun dalam mengajar. Jika ada suatu kata-kata yang sulit dimengerti oleh anak didik, maka guru dapat mengartikan dengan menggunakan alat peraga, mendemonstrasikan, menggambarkan, dan lain-lain. Metode ini berpijak dari pemahaman bahwa pengajaran bahasa asing tidak sama halnya dengan mengajar ilmu pasti alam. Jika mengajar ilmu pasti, siswa dituntut agar dapat menghafalkan rumus-rumus tertentu, berpikir dan mengingat. Maka, dalam mengajarkan bahasa, siswa atau anak didik dilatih mempraktekkan langsung kata-kata atau kalimat-kalimat tertentu. Sekalipun kata-kata atau kalimat tersebut mula-mula masih asing dan tidak dipahami anak didik, namun sedikit demi sedikit kata-kata dan kalimat itu akan dapat diucapkan dan dapat pula mengartikannya. Direct method sendiri adalah metode pembelajaran secara langsung yang berfokus pada praktek langsung pembelajaran dengan dibantu oleh beberapa media visual agar menguatkan memori pada otak. Oleh karena itu, biasanya direct method lebih mudah ditangkap oleh para siswa ataupun para anak didik. Tujuan penggunaan direct method. Guru yang menggunakan direct method menginginkan siswanya belajar bagaimana berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang dipelajari atau target language. Agar harapan itu terwujud, siswa harus belajar berpikir menggunakan bahasa yang dipelajari atau target language dengan tidak diperbolehkannya bahasa asli atau native language muncul selama pelajaran. Walaupun peran guru pada metode ini adalah sebagai direktur kelas, peran siswa dalam metode ini lebih aktif. Guru dan siswa lebih seperti partner dalam proses pembelajaran atau pengajaran. Karakteristik proses pembelajaran dalam direct method. Guru yang menggunakan metode ini menuntut siswa untuk memahami arti dari bahasa sasaran atau target language secara langsung. Untuk dapat melakukannya, ketika guru mengenalkan sebuah kata atau frase bahasa sasaran, guru akan mendemonstrasikannya, artinya melalui penggunaan realita, gambar, atau pantomim. Serta guru tidak boleh mengartikannya secara langsung ke bahasa asli atau native language kepada siswanya. Language skill dalam direct method. Vocabulary sangat ditekankan melebihi grammar. Meskipun metode ini dapat bekerja pada semua basic skill bahasa Inggris seperti reading, writing, speaking, dan listening dari awal pembelajaran, tetapi komunikasi secara lisan dilihat sebagai basic skill. Pronunciation juga mendapatkan tempat dalam metode ini dari awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran. Evaluasi dalam direct method. Formal evaluation tidak begitu banyak dijumpai dalam metode ini. Tetapi dalam direct method, siswa diminta untuk menggunakan target language bukan untuk menjelaskan pengetahuan mereka tentang target language. Melainkan siswa diminta untuk menggunakan target language baik secara lisan ataupun tulisan. Sebagai contoh evaluasi dalam metode ini, siswa mungkin diwawancari secara langsung oleh guru atau mungkin diminta untuk menuliskan secara langsung sebuah paragraf tentang sesuatu yang telah mereka pelajari. Beberapa media yang digunakan dalam direct method biasanya adalah bentuk tanya jawab secara langsung yang dilakukan setelah materi baru diperkenalkan dan diajarkan. Tanya jawab ini dilakukan untuk menguji para siswa-siswi tentang tingkat kepemahaman mereka dan penguasaan mereka terhadap materi tersebut. Media yang lain yang sering digunakan dalam direct method adalah media visual sebagai penunjang pembelajaran. Pada umumnya, pendidik yang menggunakan direct method menggunakan gambar-gambar atau benda-benda penunjang pembelajaran agar materi baru yang diajarkan lebih mudah dipahami oleh para siswa. Di akhir kegiatan ini biasanya diisi dengan tanya jawab tentang kosakata baru. Kosakata yang diberikan di pagi hari juga nantinya akan ditanyakan lagi di hari berikutnya sebelum pulang sekolah agar lebih cepat dalam menghafal kosakata dan melatih spoken language para siswa peserta didik.
Kekurangan dari direct method. Yang pertama yaitu hanya anak yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata yang dapat mengikuti pembelajaran ini. Anak-anak yang memiliki tingkat kecerdasan tinggi akan lebih cepat belajar dengan metode ini. Namun lain halnya dengan anak-anak yang memiliki kecerdasan rata-rata atau bahkan kecerdasan di bawah rata-rata. Mereka akan sulit mengikuti metode ini karena direct method memaksa anak-anak untuk berpikir dan menghafal lebih cepat dan harus mempraktekkannya secara langsung. Yang kedua yaitu kurangnya membaca dan menulis. Membaca dan menulis adalah dua hal yang sangat penting dalam proses pembelajaran seorang siswa. Pengaplikasian direct method dalam sistem pembelajarannya akan mengurangi frekuensi siswa dalam membaca maupun menulis karena direct method hanya berfokus pada praktek secara langsung dan pengaplikasiannya terhadap keseharian. Yang ketiga yaitu diperlukan guru yang profesional untuk menerapkan direct method. Direct method biasanya digunakan dalam pembelajaran bahasa. Untuk dapat menggunakan metode ini, beberapa sekolah harus mencari guru yang memiliki skill mendalam dalam bahasa tertentu seperti bahasa Inggris. Guru yang memiliki kualitas bahasa Inggris yang buruk atau biasa saja akan mengalami kesulitan dalam mengaplikasikannya. Yang keempat, pengajaran dapat menjadi pasif. Jika guru tidak dapat memotivasi siswa, bahkan mungkin sekali siswa merasa jenuh karena kata-kata dan kalimat yang dituturkan gurunya itu tidak pernah dapat dimengerti, karena memang guru hanya menggunakan bahasa asing tanpa diterjemahkan ke dalam bahasa anak. Pada tingkat-tingkat pemulaan, kelihatannya metode ini terasa sulit diterapkan, karena siswa belum memiliki bahan dasar yang dapat dimengerti. Meskipun pada dasarnya metode ini guru tidak boleh menggunakan bahasa sehari-hari dalam menyampaikan bahan pelajaran bahasa asing, tapi pada kenyataannya tidak selalu konsisten demikian. Guru terpaksa misalnya menerjemahkan kata-kata sulit bahasa asing itu ke dalam bahasa anak didik. Keuntungan direct method. Yang pertama, siswa termotivasi untuk dapat menyebutkan dan mengerti kata-kata kalimat dalam bahasa asing yang diajarkan oleh gurunya. Apalagi guru menggunakan alat peraga dan macam-macam media yang menyenangkan. Karena metode ini, biasanya guru mula-mula mengajarkan kata-kata dan kalimat-kalimat sederhana yang dapat dimengerti dan diketahui oleh siswa dalam bahasa sehari-hari. Misalnya, pena, pensil, bangku, meja, dan lain-lain. Maka, siswa dapat dengan mudah menangkap simbol-simbol bahasa asing yang diajarkan oleh gurunya. Yang kedua, metode ini relatif banyak menggunakan berbagai macam alat peraga. Misalnya apakah video, film, radio kaset, tape recorder, dan berbagai media atau alat peraga yang dibuat sendiri. Maka metode ini menarik minat siswa karena sudah merasa senang atau tertarik, maka pelajaran terasa tidak sulit. Yang ketiga, siswa memperoleh pengalaman langsung dan praktis. Sekalipun mula-mula kalimat yang diucapkan itu belum dimengerti dan dipahami sepenuhnya. Yang keempat, alat ucap atau lidah siswa atau anak didik menjadi terlatih dan jika menerima ucapan-ucapan yang semula sering terdengar dan terucapkan. Yang kelima, metode ini sebenarnya tepat sekali digunakan pada tingkat permulaan maupun atas karena si siswa merasa telah memiliki bahan untuk bercakap atau berbicara dan tentu saja agar siswa betul-betul merasa tertantang untuk bercakap, maka sanksi-sanksi dapat ditetapkan bagi mereka yang menggunakan bahasa sehari-hari. Ciri-ciri direct method. Materi pelajaran pertama-tama diberikan kata demi kata, kemudian struktur kalimat
Gramatika diajarkan hanya bersifat sambil lalu, dan siswa tidak dituntut menghafal rumus-rumus gramatika, tetapi yang utama adalah siswa mampu mengucapkan bahasa secara baik. Dalam proses pengajaran senantiasa menggunakan alat-alat bantu peraga, baik berupa alat peraga langsung ataupun tidak langsung, yang dimana dimaksud adalah benda tiruan, maupun peragaan melalui simbol-simbol atau gerakan-gerakan tertentu. Setelah masuk kelas, siswa atau anak didik benar-benar dikondisikan untuk menerima dan bercakap-cakap dalam bahasa asing, dan dilarang menggunakan bahasa